Saya rasa cukup ya, Miss. Oke, kemarin terakhir kita bahas LC ya, Mas ya. Iya. Eh, Berarti hari ini kita balik ke materi apa ya, Miss? Di bagian promosi, kan kita Oh, udah tahu harga nih. mm-mm. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk ke promosi ekspor. Sebelumnya Mas Isan sudah pernah mencoba untuk promosikan produknya? Mempromosikan produk belum pernah, Miss. Tapi kalau untuk negosiasi atau mencari supplier sudah. Oh, oke. Tapi kalau untuk ke pembeli Ya, belum pernah ya? belum. Oke, siap. Oke, we are going to move on to promosi ekspor. Nah, kenapa kemarin saya bilang core-nya kan kemarin sudah semua ya, tinggal Mm-mm. eksekusinya. Nah, produk sudah ada, harga sudah ada, supplier juga sudah ada. PT sudah dibuat, Mas Isan? Kalau PT kemarin sudah saya ajukan juga ya, Miss. Untuk Google Form sudah diisi dan sudah ada juga ngasih materi kemarin Oh, di oke. Kamis. Berarti tinggal nunggu antrian ya? Ya, Siap, siap. Oke, untuk promosi ekspor, Mas Isan, sebenarnya di era digital seperti sekarang, mm-mm. kita bisa memanfaatkan digital marketing saja. Nah, ini menariknya, apa namanya, sekarang itu sudah banyak sekali media promosi. Beda dengan dulu mungkin sebelum ada sosial media gitu ya, kita kalau mau ekspor rasanya itu suatu hal yang berat. Nah, namun kalau sekarang jauh lebih mudah begitu. Bahkan kita untuk memitigasi misalnya bayar ini tuh bagus atau enggak itu gampang karena ada sosial media. Hmm. Tapi kita juga bisa melakukan traditional marketing. Traditional marketing ini maksudnya kita langsung ketemu sama pembeli ya, misalnya lewat pameran. Atau kayak sekarang, kebetulan sebenarnya Belantika itu kemarin sore itu ketemu dengan KBRI Bangladesh. Nah, sebenarnya bukan hanya KBRI Bangladesh saja, kita udah pernah koordinasi itu sama eh ADAK di Canberra, ITPC di Chennai, KJRI di Pakistan, terus konsulat jenderal di India, konsulat jenderal di Malaysia, konsulat jenderal di USA. Jadi apa ya, bukan berpolitik namanya, berdinamika dalam promosi itu kita butuh gitu ya. Kecuali mungkin teman-teman tidak ingin berbisnis yang modelnya seperti itu, mungkin lebih suka saya cocoknya itu cuman jadi supplier aja Miss karena saya nggak terlalu suka komunikasi, ya nggak mungkin nggak ada masalah. Namun kalau misalnya Mas Isan ngerasa saya pengen bisnis saya ini scale up, terus juga punya apa namanya, punya nama yang cukup bagus gitu ya, reputasi ataupun portofolionya bagus. Nah, hal-hal seperti itu perlu dipikirkan dari sekarang. Itu namanya traditional marketing. Mungkin tidak terlalu signifikan seperti digital, tapi setidaknya kita memasukkan nama perusahaan kita atau produk kita ke ring-ring yang cukup besar, gitu. Oke, untuk digital marketing nanti kita akan bahas, namun kita bahas dulu yang traditional marketing. Untuk traditional marketing itu bisa ngapain aja sih sebenarnya? Untuk traditional marketing kita bisa yang pertama pameran dagang ya, atau pameran internasional ya. Mungkin kalau di Indonesia sudah pernah tahu TI. Baru Trade dengar Ex- pertama ah, kali, Miss. Setiap tahunnya Indonesia itu selalu punya pameran ekspor terbesar namanya Trade Expo Mhm. Indonesia. Kita udah ikut dari tahun 2023. Nah, Oh, namun Trade Expo Indonesia ini diadakannya hanya di pusat di Jakarta gitu, mhm. di ISBSD Tangerang sebenarnya. Nah, sehingga ada beberapa kekurangan mungkin ya biaya kita ke sana gitu ya, waktu dan lain sebagainya. Namun sangat worth it untuk teman-teman yang baru mulai untuk melihat suasana. Kan Mhm. butuh ya atmosfernya kayak gimana sih orang negosiasi ini? Apa sih yang Mhm. mereka tawarin? Nah, itu kan butuh ya kita exposure tersebut, terus saya sangat worth it untuk lihat. Tapi kalau mau jadi apa namanya ikut untuk pamerannya atau kita sebutnya eksibitornya butuh persiapan. Persiapannya apa selain finansialnya karena cukup mahal sebenarnya ke pameran-pameran seperti ini bisa Mhm. berkolaborasi dengan eh,
government ya, government atau mungkin stakeholder. Misalnya ada Disperindak kota, Disperindak provinsi itu boleh gitu. Sehingga teman-teman itu bisa apa namanya terkurasi lah, mana tahu bisa ikut apa namanya pameran juga, terutama mungkin produk-produk yang memang jadi andalan di TEI. Kalau TEI itu paling sering sih produknya agriculture and plantation ya, itu yang paling Oh, sering deal itu. Lama nggak menutup kemungkinan untuk produk-produk lain, karena waktu itu kita pernah kedapatan pembeli juga, mereka cari mesin gitu-gitu juga ada hmm, gitu. hmm, Misi dagang tuh yang seperti sedang Belantika lakukan ya sekarang. Kita cukup lama di luar negeri, kurang lebih 1 minggu, itu untuk bertemu dengan pembeli langsung, untuk pameran di sana, mungkin yang lihat apakah ada potensialnya, ngeliat marketnya kan kita kadang bingung ya, produk ini sebenarnya di negara tujuan jadi apa sih? Nah, kita lihat itu, terus juga kita ke stakeholder seperti KBRI kalau ada. Itu tuh namanya misi dagang. Jadi kita membawa produk-produk yang bisa business matching. Nah, namun kendalanya apa sih, Miss, kalau misi dagang? Ini frankly speaking saja ya. Um, if I can be honest ya, kalau kita mau bandingkan secara head to head, marketing yang paling canggih ya dari digital. Itu yang nggak akan pernah stop. But ketika kita sudah mencoba untuk menghubungi reach out gitu ya, pasti kita ada ekspektasi ya, Mas Ihsan ya. Pasti di negara ini ada nih pembeli-pembeli yang akan banyak orang ekspor ke situ. Ya orang yang paling tahu adalah mungkin perwakilan dagang Indonesia ya di sana. Itu paling make sense yang bisa kita pikirkan sekarang. hmm, Nah, namun tidak jarang ya, ini tidak jarang karena mereka itu tidak berbisnis. Mereka tuh tidak tahu struggling di lapangan itu seperti apa, atau mereka tidak terlalu attach dengan ekspor gitu. Sehingga kadang-kadang ya hal-hal seperti ini ya tidak terlalu menjadi hal yang meter gitu. Jadi ekspektasi kita tuh jangan too high untuk di traditional marketing ini, Mas Isan. Malah lebih bagus misi dagangnya itu ya sendiri saja gitu, datang ke negara tujuan karena ada member yang melakukan hal seperti ini dan berhasil ekspor gitu. Itu nyata gitu. Saya bukan ngomong hal yang ngomong kosong gitu ya, tapi memang ada member-member yang mereka datang ke negara tujuan dan berhasil gitu. Salah satunya ada ekspor tepung sagu, dia ekspor ratusan kilo ya setiap bulannya gitu ke Malaysia, karena dia datang sendiri ke Malaysia. Tapi untuk berjiwa seperti itu tuh kan nggak semua orang, apalagi yang sampai kayak ke perwakilan perdagangan gitu ya. Nah itu mungkin ekspektasi kita jangan terlalu tinggi, karena memang ya effort kita sendirilah yang lebih menentukan gitu, dibandingkan kita menggantungkan ke business matching yang diadakan mereka gitu. So jangan sedih kalau misalnya kayak kadang-kadang kan banyak ya yang sharing ke saya, misalnya udah hubungin banyak banget deh perwakilan perdagangan gitu ya, distribusi di sana, tapi ya balesnya formatif gitu ya, itu nggak ada masalah, kita penting udah coba gitu. Jadi nomor misi dagang sampai berkunjung ke Anda gitu, it's very worth it, but yang harus dilakukan duluan adalah ya effort kita sendiri dulu ya di digital. Kita bangun portofolio terlebih dahulu sebelum ke mereka. Kalau saya pribadi itu lebih senang seperti itu. Gitu. Surat penawaran atau direct mail, ya kita langsung kontak gitu ya. Cuman ini pun dipastikan kalau kita udah punya, misalnya punya website, punya sosmed, jadi gampang untuk dicek. Ini lebih bagus lagi nih bekerja sama dengan diaspora di luar negeri. Ada beberapa member yang seperti ini ya, dia punya, saya nggak lupa itu siapa yang punya, apa namanya, yang akhir-akhir ini dia diskusi sama saya, dia punya temen di Amerika or somewhere ya, saya agak lupa. Nah, dia mau ekspor ke sana gitu deh, kita bantu. Atau terakhir kita bisa gabung ke jaringan internasional ya, komunitasnya banyak. Cuman kalau saya pribadi sih mungkin sekarang masih di Kadin saja sih. Gitu. Cuman kalau teman-teman punya apa namanya international business yang lain boleh, atau
mungkin mau lanjutin kuliah atau studi gitu ya di luar negeri tuh jauh membantu juga. Nah, itulah kita sebut dengan traditional marketing gitu. Mungkin Mas Isan ada pertanyaan, silakan. Ada yang pertama itu ya, saya tanyakan kalau untuk yang pameran dagang atau trade show gitu ya Miss ya. Mm-mm, Nah mm-mm, itu kan yang kita kan udah bicarakan tuh harus yang kita persiapkan yang namanya finansial gitu ya. Nah namun dalam sisi lain untuk yang kita persiapkan yang lain seperti mungkin dari katalog, kemudian sampel mm-mm, produk, kemudian spendnya juga begitu ya Miss ya. mm-mm. Nah, jadi selain itu ada lagi nggak Miss yang harus kita persiapkan itu. Jadi biar kita bisa langsung action gitu apabila ada bayar langsung ke stand kita, jadi kita menyampaikan nih semua terkait produk kita secara detail. Kemudian nanti apa sih yang perlu kita berikan ke mereka agar mereka itu tertarik sama produk kita gitu, gitu Miss. Karena Oke. itu selain dari service level yang kita kasih ya Miss. Ya. Betul, betul, betul. Ah, ah, ah. Mm-mm. Oke, good questions ya. Ini nggak Hmm, banyak yang nanya seperti itu. Kalau untuk hmm, katalog company profile, rasanya itu ya sudah kewajiban ya punya ya. Jadi nggak usah dibahas. hmm, Karena itu ketika pameran pasti ada. Kita pameran standar aja ya. tetap bisa disuguhi gitu kan. Nah, apa mis Hmm, kalau untuk ekspor? Yang pertama, kita harus sudah punya harga. Mas, ini saya bukan pandang enteng atau seperti apa, namun saya sering sekali ke pameran internasional. Ketika saya tanya dengan UMKM harga CFR-nya berapa, CF-nya berapa, atau FOB aja deh berapa, mereka nggak tahu harganya. Nah, itu fatal menurut saya. Makanya penting ketika kita pameran seperti ini kita udah punya pondasi tadi harga, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa sudah siapin aja template-template seperti LOI ya atau quotation atau performa invoice. Jadi mereka bisa langsung gitu. Gitu. Yang ketiga adalah yang paling penting, yang paling utama adalah mempromosikan produknya sebelum pameran. Ini nggak semua orang melakukannya. Tapi to be honest itu lebih works, Mas. So, what I mean here, misalnya Mas Isan sudah punya produk dari 1 tahun sebelum atau 6 bulan sebelum, Mas Isan tuh sudah promosikan ke pembelinya, oh, gitu kayak, oke. oh iya saya akan ada di pameran nih, kalau mau Hmm, ketemu. Sometimes pembeli itu kan butuh ketemu ya. hmm, They should know how we negotiate, ya kan? hmm, Kayak ada pembeli-pembeli tuh yang lihat produk aja sebenarnya bisa, dia kita kirimin sampel aja udah tahu lah barang kita bagus. Namun untuk mempelajari gaya kita berbisnis, ya mereka should come, should visit. Nah, nggak jarang itu bisa di pameran. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena kita udah pernah melakukan dan kita deal gitu. hmm, So people, jadi setiap orang tuh kan pasti belajar ya. Dulu saya tahun 2023 tuh belum tahu tuh Mas. Oh ternyata harus hubungin pembeli dulu ya. Karena saya bingung kok pembeli-pembeli ini rasanya sudah seperti tahu mau beli apa. hmm, Seharusnya kalau kita pameran kita sebagai visitor ya di suatu pameran pasti keliling-keliling dulu nggak sih kayak apa hmm, sih yang ada di pameran ini gitu walaupun kita tahu tujuannya mau beli apa namun maksudnya kita akan membandingkan gitu ya tapi hmm. kalau kemarin tuh kayak mereka udah tahu sudah kayak pernah kontak-kontakan gitu oh so meaning mereka tuh dibawa sama perwakilan perdagangan tadi ya baik KBRI, KJRI, ITPC ataupun Notaris Perdagangan. Ya karena mereka sudah dihubungi dengan penjual yang ada di sini. Gitu. And plusnya adalah Mas Isan, misalnya butuh tambahan supplier, bisa datang ke pameran. Karena kan banyak Oh, yang menawarkan produk serupa mungkin atau ada produk-produk yang lain gitu. Jadi 3 hal itu Mas yang jarang diperhatikan. oh. Gitu. Terus, jadi kan untuk yang di pameran itu kan pasti banyak lah ya, yang produk yang bersama dengan kita ya. Mm-mm. Nah, jadi si buyer itu langsung mereka membandingkan begitu, produk Oke. si A, B, dan C begitu Mas. Nah, apakah ada strategi nggak Mas, gimana caranya kita memberikan sesuatu yang lebih berbeda dari yang lain agar si buyer ini tertarik sama produk kita? Em, Gimana ya, kalau produknya kita masih raw material, kita kan jual produk raw material ya.
Mm. Beda dengan produk jadi. Kalau produk jadi, there are a lot of things yang bisa kita bandingkan, packaging kah, sertifikasi kah, ya, keamanan produk and so on. Tapi kalau raw material, mungkin dari segi produk kita tidak terlalu bisa banyak intervensi. Sama ya gitu upaya. What I create, you can create, gitu. Ah, Tapi apa yang selalu menurut saya ini saya unggulkan ya, atau kami unggulkan, itu kepercayaan diri, Mas. oke. Ketika di lapangan, saya tidak pernah menunjukkan submissive saya, kayak saya penjual, and then apa namanya, saya mengejar itu bahasanya itu. Tapi intinya saya menunjukkan bahwa saya jualan, Mm-mm. gitu. Misalnya dia tawar harga gitu, ah, di sini tawar harga gitu, oh ya udah, harga kami segini karena kualitasnya tinggi, we never sell. Nah, kata-kata saya tuh tidak pernah merendahkan produk kami, never. Mm-mm. Saya selalu kayak kayak gini, Mister, saya sudah berbisnis ini 4 tahun, and never ever single buyer itu komen dengan produk kami. Mm-mm. You can check in our. Nah, pentingnya portofolio atau pentingnya kita punya jejaring yang bagus dengan perwakilan perdagangan itu adalah kita bisa jual itu. Nah, tapi ini kan by the times ya, nggak bisa langsung. Kalau di awal-awal memang kita mungkin nggak bisa seperti itu. Namun kalau apa pembandingnya selama kita mungkin sudah, wah, kita ini udah pernah ekspor nih, Miss, tapi ya kan banyak juga kompetitornya. Nah, menurut saya adalah kepercayaan diri terhadap produk. Saya tidak pernah mengatakan produk kami itu jelek, Mm-mm. atau produk-produk kami ada kekurangannya, because I always believe in our products. Karena emang kenyataannya kami produknya nggak pernah dikomplain, gitu. Never, Mm-mm. never in our entire, bahkan jangankan di produk deh, di Belantika aja tuh sangat, Belantika Academy ya, saya sangat meredam hal-hal seperti itu. Jadi apa yang bisa buat komentar negatif, kalau bisa kita keep, gitu, atau kita selesaikan solusinya baik-baik. Nah, jadi menurut saya berbisnis itu Mas. Jadi jangan sampai kayak kita kelihatan we have doubt dengan produk kita. Mm-mm. Misalnya kayak bisa supply berapa? Mungkin secara finansial, misal, aduh, gue kan masih baru ya, kalau dia minta 10 kontainer nggak siap. Nah, itu Iya, kan langsung jelek ya mood iya betul. pembeli kalau seperti itu. Ya bilang aja, oh, kalau kami 2 sampai 3 kontainer siap. Namun kalau kamu metode pembayarannya bagus, nanti saya pertimbangkan. Atau nanti saya bisa sesuaikan dengan permintaan kamu. And then the most important thing adalah bahasa Inggris. Only Iya, that, gitu. tapi You gini can Miss, communicate ya, dia pakai bahasa Inggris. eh, ya, tapi gini Miss, misalnya yang ya seperti saya lah gitu, kalau besar conversationnya masih terbata-bata, belum terlalu lancar lah gitu ya Miss ya. Jadi misal kalau seandainya kita ada, mungkin kita ada seseorang lah bisa mendampingi kita yang ngomong bisa lancar berbahasa Inggris gitu Miss, itu Mm-mm. bagaimana? Ya bisa juga gitu, tapi gini loh Mas, Ah, Em, selama saya mendampingi member, saya melihat hmm, banyak sekali latar belakang. Jadi tidak semua orang yang di Belantika itu bisa bahasa Inggris. Mereka punya produk, enggak. Bahkan ada betul-betul mulai dari nol, dan mereka bisa sendiri gitu ekspor. Apakah hmm, saya selalu mendampingi? Tidak juga. hmm, Mungkin hanya diskusi-diskusi di awal. Bahkan ada salah satu yang kita dampingin itu literally ini tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Cuman bisa yes and no. hmm, Tapi dia selama ekspor tuh belajar. Bahkan ada beberapa yang kayak, ah, kalau ada pembelinya kunjungan gitu masih tetap ngajak kita, ya ada juga. Namun tetap closing. Artinya kan ada beberapa hal di dalam komunikasi mereka yang meyakinkan. hmm, Gitu. Mungkin ada orang-orang yang secara innocent. Jadi setiap orang itu menurut saya punya tetap kelebihannya. Misalnya dia bahasa Inggrisnya nggak bagus, tapi innocent-nya atau integrity-nya tuh kelihatan. Tapi ada orang yang mungkin contohnya seperti saya, kalau ngomong itu cukup agak tegas di produk. Saya juga tidak terlalu suka untuk yang agak banyak basa-basi. Mungkin ada pembeli yang cocok dengan karakter seperti saya. Itu biasanya karakter-karakter yang cocok dengan saya tuh Asia Timur, terus pokoknya yang straight to forward lah. Kalau yang terlalu banyak omong-omong mungkin nggak terlalu suka dengan gaya berbisnisnya yang saya lakukan. Atau ada juga yang dia tipenya itu bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, tapi
dia sincere gitu, kayak tulus. Nah, itu tuh coba dilihat di dirinya masing-masing sih. Nah, kalau bahasa Inggris, menurut saya semua orang itu harus bisa, Mas. Jadi di awal itu ini menurut saya ya, cuma nanti bisa di ini lagi mindsetnya itu kita belajar dulu aja. Doesn't matter kita bikin mistake. Sometimes people come to our office itu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali itu pembeli. Tapi ya kita pakai Google Translate dan having fun aja Tapi gitu. kalau misalnya ada yang menggunakan English British gitu, nah gitu, itu kan cara penyampaian itu kan agak sedikit cepat. Oke, Nah itu ya, ketakutan kita. Oke. British gitu. Nah, Mungkin saya bisa ngasih agak banyak nih advice di bahasa Inggris karena saya kebetulan dulunya juga guru bahasa Inggris. Pokoknya mm-mm, gini aja Mas, keep in mind ya, orang-orang ketika berbahasa Inggris dan mm, tahu ke Mas nih, oh dia bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus. Itu nggak akan pernah mereka pakai bahasa-bahasa yang berat. Dari oh, speech mm, aja pasti mereka lambatin. Ini konteksnya sama kayak ketika saya mengajar. Saya kan pasti mm, tanya dulu, Mas Isan latar belakangnya seperti apa? Oh, ternyata seperti ini. Saya tidak mungkin menggunakan istilah-istilah yang berat-berat. Gimana ya cara menyederhanakannya? Makanya teman-teman tuh selalu suka ketika saya jelasin itu saya pakai analogi-analogi. Karena mm, itu ya jauh lebih relate sama dengan orang berkomunikasi. Kita pasti cari kesamaan. Itu tuh cuman di kepala kita aja. But when we are talking, apalagi mungkin dengan teman-teman yang apa namanya punya accent agak heavy, mereka pasti akan menyesuaikan. Dan kita kan sebagai manusia juga bisa bertanya kayak, oke, okay, can you please slow down untuk ngomongnya because I mm, want to really hear what you are saying. Nah, itu kan bisa. Dan kita juga speech-nya bisa kita pelan-pelan ngomongnya. Gitu. Jadi di dalam bisnis itu memang cukup kompleks ya menurut saya. Ada segi komunikasi, ada services, dan itu mungkin tidak bisa di satu orang. Nah, namun kalau misalnya ada yang bisa bahasa Inggris, Mas, ya nggak ada masalah. Tapi satu, Mas, kekurangannya, belongingnya, kepemilikan. Itu very different. Kepemilikan itu maksudnya, saya tidak akan bisa menjelaskan bisnis seseorang tuh lebih excited dibandingkan saya jelasin bisnis saya sendiri. Ya toh. Sama dengan Mas juga. Ketika Mas punya tim Mas mungkin tidak bisa menjelaskan se-excited gimana Mas menjelaskan. Itu different perspektifnya. Jadi kalau misalnya Mas punya orang yang bisa menjelaskan bahasa Inggris, but mereka juga punya belongingnya bagus. Tapi kalau tidak punya, nah itu yang mm, harus diajarin dari awal. Belonging itu. Kenapa belonging itu harus diajarin? Yaitu passion mm, gitu. Passion. Jadi kayak ya dulu saya juga waktu masih belajar ya that passion itu tidak tumbuh langsung cuman apa namanya bisa diasah bisa diajarin gitu sih kalau menurut saya. setidaknya untuk vocab harus diperbanyak ya misalnya. Ya sure, untuk ini aja untuk negosiasi standar harga kualitas itu aja diinget-inget, they will Kabar never ask other things. mm, Nah itu ini deh belajarnya nanti lah ketika sudah banyak jam terbang barulah nanyain kayak is it your nah, first time to come here, what kind of food, nah gitu-gitu tuh yang bla 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 apa bahasa basinya tuh nanti lah. mm, Dan juga saya nggak tahu ya tapi kayak common in sense itu rasanya juga penting. Misalnya Mas punya pembeli kebanyakan dari India misalnya ya atau nah, dari Cina. Nah, learn their cultures. Misalnya saya tuh selalu mempelajari pembeli-pembeli saya itu datangnya dari mana. And I will talk about them mm, gitu kayak oh Eee, misalnya mereka yang paling sering tuh misal dari Kolkata, "Oh, dari Kolkata, oh Kolkata tuh bukannya di sini ya? Ih, bagus sih, bla bla bla." Nanti kan dia, "Tapi bagusan Jambi," kata dia gitu-gitu. Nah, nanti kan terbangun komunikasinya, gitu. Apalagi kalau mungkin Mas Ihsan, senang untuk ngajak pembelinya itu jalan-jalan gitu ya, ngenalin, "Oh, di Jambi tuh ada ini,"
gitu. Jadi harus tahu daya jual kita juga apa sih, Ya. gitu. Nah, ini sedikit Eh, ada contohnya nih Mas waktu pameran kemarin. hmm, Nah, ini contoh waktu pameran waktu itu. Di 2000, oh sorry 2024 ya ternyata 2020, enggak, rasanya 2023 ini saya pergi. 2023, 2024 saya berangkat lagi. Gitu. hmm. Biasa kalau untuk yang interview untuk Mm-mm, pameran mm-mm. biasa tahun itu sekali ya. Itu biasanya di bulan berapa ya, Miss? Biasanya di bulan Oktober. Oke. Nanti cek aja di link ini ada. Hmm. Instagramnya cuma satu, cuman selalu ganti-ganti kan tiap tahun. Ininya namanya aja. Misal TI 2004, berarti tahun ini TI 2026. Hmm. Oke. Begitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sebentar, saya ada urgent pesan. Oke. Sip. Oke, is there any questions kalau di bagian tradisionalnya? Mungkin tadi Miss kalau untuk yang eh, ini ya apa namanya tadi business mission gitu Miss ya. Third mission gitu. Mm-mm. Itu kita harus keluar negeri ya. Atau menjumpai si bayarnya gitu. Mm-mm. Gimana cara kita mengetahui keberadaan si buyer itu Miss yang membutuhkan produk kita? Apakah kita datang ke pabrik mereka yang sebagai bahan bakunya produk dari kita ini atau bagaimana Miss? Ya wajib riset. Riset tadi. Oh, Kita riset ah, dulu nih barang di negara tujuan tuh ada nggak pengolahannya. Atau ya paling mudah kita ke KBRI aja. Gitu. oh, Atau kalau ada perwakilan perdagangan tanyain aja. Karena pasti mereka juga akan regis. Atau kalau ada Kadin di sana ya ke Kadin. hmm, Gitu. Nggak mungkin. Kalau ada macam-macam lah. Misalnya udah ada pembeli. Ya udah saya mau ke negara kamu nih. Kita ketemuan aja lah langsung ke negara kamu itu bisa juga seperti itu. Tapi kalau memang mau riset ya wajib riset dulu. Di negara itu cuman kalau yang baru belum ada pembeli mungkin lebih diuntungkan tapi kalau sudah ada pembeli agak sulit ya karena ada pengalaman juga kita ketika ketemu sama pembeli mereka cenderung agak protektif sehingga kita sulit ketemu pembeli-pembeli lain gitu karena kan mereka sudah reguler ya beli dengan kita ya kalau kita beli kita kirimnya ke orang lain juga ya mereka ini nanti apa namanya ya banyak saingan hmm. gitu. Tapi kalau yang baru-baru mulai rasanya enak lah gitu bisa sharing-sharingnya ke banyak buyer Hmm. gitu. Oke, 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 sip. harus riset kalau hal yang kayak gitu. Hmm. Oke, tadi misi dagang ya. Nah, ini pameran internasional. Semua ini ya harus punya ya, terutama legalitas. Gitu. Tadi Hmm. sudah kita bahas semua. Nah, ini kelihatannya waktu itu kayak ada business card, brosur, buku tamu, company profile sama katalog, standing banner, sampel produk, sama dokumen-dokumen. This is my first time to visit apa namanya an exhibition gitu. Hmm. Nah, layoutnya juga kita harus pikirkan ya. Layout waktu itu punya kami cukup salah satu yang bagus lah. Jadi gimana itu Miss ya kalau untuk kita request layoutnya lah gitu Miss. Oh, kalau di ini banyak vendor-vendornya. Oh, banyak ya Miss ya. Kan Oh, di Jakarta gitu. Atau kalau misalnya bekerja sama dengan government, ya nanti hmm. dari government itu yang menyediakan Oke, siap. gitu. Hmm. Oke, next digital marketing ya. Kalau digital marketing ini lebih ke penggunaan marketing sosial media, website dan lain sebagainya. Kenapa kita lebih mendorong ke digital marketing ya? Karena costnya lebih kecil yang pertama pastinya. Yang kedua jangkauannya lebih besar dan yang ketiga kita bisa lakukan di mana aja. Gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu momen dulu nih kayak pamerannya kita bisa lakukan anytime and anywhere gitu. Nah, apa aja sih yang perlu disiapkan? Bisa dari social media, nanti kita bahas satu-satu. Marketplace, B2B platform, ada juga market intelligence, website, online business matching, Google platform, sama
artificial intelligence seperti kayak ChatGPT. Namun kalau kami pribadi dari semua ini hanya menyarankan yang pertama social media, marketplace, yang kedua Google Platform, terus Mhm. website, online business matching oke, dan artificial intelligence. Tapi kalau yang lain seperti B2B platform ya itu saya kurang suka ya karena um, sometimes mereka tidak terlalu relevan dan kan berbayar ya. Mending ya Mhm. uangnya kita pakai buat yang lain gitu. Nah, kita coba mulai dulu dari social media. Social media ada Instagram, ya Meta, Facebook, ada Threads, ada X, ada TikTok, ada LinkedIn sekarang, dan juga Mhm. ada YouTube sebagai salah satu platform di Google. Sebenarnya kita menggunakan rumus satu aja, Mas, Mhm. yaitu konten, nggak ada yang lain. Rumus itu kita terapkan di semua sosial media. Namun yang agak berbeda kalau konten-kontennya harus video, contohnya kayak di YouTube dan juga TikTok itu jadi kita pisahin dulu. Namun kalau untuk kayak Instagram, Threads, X, LinkedIn, kita satu postingan itu aja kita sebar nggak ada masalah Mhm. gitu. Jadi yang pertama kita wajib upload konten itu pakai bahasa Inggris. Mhm. Punya bio yang jelas. Ada storytelling yang menarik, pakai hashtag, pakai deskripsi. Terus bisa gabung ke komunitas atau grup internasional. Nah, ini kita contohkan salah satu mitra kita juga. Dia produknya adalah di ini ya, apa namanya, di tanaman hias gitu. Mhm. Dari bio dia punya ya. Mhm. Terus semua highlightnya juga rapi. Konten-konten ada ya. Dan semuanya berbahasa Inggris. Nah, ini bisa jadi benchmark atau punya belantika juga boleh. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu bingung-bingung cari kayak saya tuh harus kayak gimana sih buatnya ya contoh aja yang sudah pernah belantika buat sebenarnya amati tiru modifikasi. Nah, tapi biar lebih powerful gimana, Miss? Nah, itu harus sering banyak-banyak riset. Nah, salah satu tools riset paling enak kita pakai AI, Mas. Kan di Belantika disediain tuh AI. Atau Mhm. kalau mau berlangganan sendiri boleh biar itu lebih private ya. Karena kalau dari AI-nya kan kita bersama ya makanya. Nah, misalnya sebentar. Oke. Nah, ini ChatGPT-nya kita pakai. Misalnya Mas mau bilang, saya mau buat akun IG untuk promosi Pinang ya. Ya. Mhm. Promosi Pinang. Tolong buatkan bio dalam bahasa Inggris yang SEO-nya tinggi. Nah, misalnya. Nah, seperti ini. Premium Oh. Areca Nut Supplier High Quality Butternut from Indonesia. Nah, ini bisa kita pakai untuk jadi bio kita. Jadi kita masukin keyword-keyword SEO. Nah, terus misalnya biar sampai ke negara tujuannya, nah mungkin di kontennya. Saya mau tujukan konten ini ke India. Buatkan caption dan hashtag yang mengarah ke sana. Sama Google My Business jangan lupa juga ya, itu penting. Mhm. Nah, nih dia sudah tahu, oh kamu harus pakai Arecanar, Betenat, Supari. Nah, ini contohnya. Hashtag Oh. gitu. Nah, jadi kita sering-sering riset Mhm. ya. Atau kita riset sendiri. Tolong list Instagram
dari negara India yang yang impor pinang. Kata-katanya boleh impor atau jual pinang ya. Oh, ini yang suka. Nah, nanti kan kita cari nih apakah betul memang mereka impor atau tidak gitu. Karena kan ada ini kan namanya AI ya. Tetap kita harus apa namanya lihat-lihat lagi. Coba kita lihat di sini Darshan ini apakah. Mhm. Oke, let's see. Oke, true dia jualan. Mhm. Ada Oke. kontennya juga. Mhm. Eh, Nah, so easy kan Mas ya. Kita mau ngeliatnya sekarang nih enak gitu karena ya oh ini sudah dapat gitu. Itu baru satu negara kita riset dan baru satu platform di Instagram. Dan di sini kita juga bisa cari sendiri. Sebentar, coba saya pakai eh, yang ini apa namanya? Pakai Safari ya karena loginnya kayaknya di Safari. Belantika Group. Instagram kami namanya Belantika Group ya, kalau mau dicek. Oh, saya tidak login juga ya. Oke deh. Nah, contohnya seperti ini ya, kalau Belantika. Gitu. Jadi bisa pakai di ChatGPT ini juga. Nah, itu baru satu di Instagram, baru satu negara. Bahkan kita juga bisa nyari juga pakai hashtag ya di apa namanya em, di sininya kita cari, misalnya Mas Isan ada produk apa gitu ya, bisa cari di sini juga gitu kayak hashtag Battle.Net gitu. Tapi ya kebanyakan mungkin ada produk-produk dari Indonesia, namun nggak apa-apa, Mas Isan kan jadi tahu, oh ternyata ada juga jual di sini gitu. Nah, konten-konten ini itu nggak perlu kita pisah-pisahin, bisa aja yang kita posting di Instagram, kita posting lagi di LinkedIn, dan kita posting lagi nanti di sosial media yang lain gitu. Jadi nggak perlu dibeda-bedain. Contohnya kayak di Facebook, ya samain aja gitu kan satu meta juga gitu. Salah satu Jadi yang Mas, bagus sih. kalau udah Hmm? ada data gini, eh, biasanya kalau untuk konten lebih efektif mana kalau kita bikin video atau berupa foto, Mas? Dua-duanya aja dicoba. Sekarang memang orang lebih ke short video, namun Mhm. dua-duanya dicoba karena Instagram lagi naikin juga carousel gitu. Naikin aja Hmm. gitu. Yang penting tuh bukan Eh, foto videonya, kualitasnya. Kualitas foto atau videonya tuh HD nggak, itu yang penting oke. Itu gitu. dalam seminggu berapa kali ya, Mas? Kita biar bagus sih. Kalau Kalau untuk itu tiap hari, tiap hari ya. kalau di beda Mas. Kalau orang baru mulai sama yang sudah pernah ekspor ya, yang udah pernah ekspor sebulan sekali pun tidak ada masalah. Tapi kalau yang baru mulai ya harus lebih jor-joran lagi gitu. Jadi amati tiru modifikasi aja yang sudah kami lakukan. Apa yang ada di Instagram bisa apply di Facebook karena sama aja. Taruh di LinkedIn, tapi kalau di LinkedIn ini lebih saya sarankan untuk personal account ya. Jadi tidak pakai nama perusahaan, misalnya Mas Isanya tulis namanya, tapi nanti di bagian sininya ditulis eksportir gitu di bionya gitu. Cara risetnya sama seperti tadi ya. Tolong buatin bio. Nah, tapi kalau di Facebook sama LinkedIn dia ada grup-grupnya Mas Isan. Bisa join Hmm. di sana. Mungkin kebanyakan memang orang Indonesia juga, namun nggak apa-apa join di sana sambil dilihat-lihat mana tahu ada potensial pembeli. Sometimes kan ada yang komen ya, Hmm. how much gitu-gitu. Nah itu boleh dihubungi, tapi jangan dihubungi di komen itu. Hubunginya secara personal aja, gitu. Nah ini yang paling menarik ya, itu dari website. Tadi sosial media ada pertanyaan dulu mungkin?
Pertanyaan saya mungkin ini ya Mas ya. Hmm? Mumpung saya masih baru gitu ya Mas. Jadi apakah sudah waktunya sekarang sebelum website saya kemudian PT ini eh, ini terbit begitu ya Mas ya. Saya buat sosial media itu, saya persiapkan semuanya mulai dari Instagram, Facebook dan lain-lainnya gitu Mas. Of course ya. Mungkin kalau mau dipercepat pun perusahaannya kan bisa. Cuman yang paling sekarang ini yang harus dibuat dari sekarang memang sosial medianya, Mas. Gitu. Wajib sosial media itu karena kan mumpung lagi long weekend nih. Hmm. Harga juga kemarin sudah belajar. Ya belajarlah dari awal. Pokoknya jangan gini deh. Saya punya prinsip kerja itu jangan nunggu mau sempurna. Karena nggak pernah ada kerjaan sempurna. Nah, kerjain dulu, baru kita evaluasi. Gitu. Misalnya, ya saya belum ada PT, Mas. Ya udah, apa masalahnya? Kan mau berpromosi doang. Bikin PT sehari juga jadi. Ya, Bahasanya kan seperti itu. Gitu. Jadi, kerjain aja. Misalnya kita punya target seminggu ini yang penting saya naikin dulu 100 konten misal. Saya sebarin 100 konten. Saya join semua grup. Minggu ke depannya kita tinggal evaluasi. Oh, ini kurang bagus nih saya join-join di grup ini karena ada beberapa yang nawarinnya malah produk-produk yang lain. hmm. Gitu. Oh, berarti saya caranya jangan seperti itu lagi. Saya mungkin lihat aja komen-komenan orang mana tahu ada pembeli-pembeli. Gitu. Jadi jangan dipaksakan untuk semuanya tuh harus kayak udah harus punya dulu deh atau kayak sempurna dulu ya karena nggak akan pernah dikerjain kalau kayak gitu. Ya, ah, Gitu. Kalau gaya kami ya termasuk saya ketika memberikan kan kita ada tim marketing ya. Nah, saya selalu bilang sama mereka, yang penting itu dikerjain dulu. Saya nggak mau tahu hasilnya bagus atau enggak. Saya mau kerjanya diselesaikan. Misalnya jam 12 mereka wajib posting nih tim marketing kami. Ya sudah, hmm, jam 12 itu kumpulkan ke saya, evaluasi. Kalau masih belum oke, saya tunggu sampai jam 2 misalnya baru posting. Nah, mungkin Mas juga nanti kalau ada punya tim bisa seperti itu. Yang penting di posting aja dulu atau dibuatin aja dulu. Ya dibuat-buat seperti ini aja foto-foto yang kayak saya tampilin udah cukup. Nggak perlu diedit-edit gimana-gimana. Gini Mas, saya mungkin sedikit diskusi lah ya gitu Mas. Mm-mm. Jadi kan ya tim yang rencananya yang saya buat itu yang pertama ada mulai dari relationship officer-nya Miss begitu ya atau tim Mm-mm. marketing itu kan yang langsung berhubungan dengan supplier maupun buyer gitu Miss. Mm-mm. Ya, ini mencari buyer selalu mulai dari Instagram atau sosial media lainnya. Mm-mm. Kemudian lagi itu FO field operation yaitu Mm-mm. memastikan kualitas di Mm-mm. lapangan. Itu bagaimana Miss? Kira-kira Miss? Boleh aja Mas, nggak apa-apa. Mau solo karir juga nggak ada masalah. Yang penting ya pembagiannya jelas aja. Dan belonging tadi ya, mereka Hmm. memang sudah paham soal produk. Hmm. Gitu, itu aja sih sebenarnya. Hmm. 2 orang aja tuh udah cukup sebenarnya. Ya, eh, Gitu, dalam promosi ya. Karena satu untuk ngurusin barang, satu ngurusin buyer udah cukup. ya, karena kan dalam satu hari setidaknya kan harus sebanyak begitu ya. Kita mencari buyer, mulai dari beberapa sosial media ya kan, atau ngirim email, atau website lainnya gitu ya Mas. Iya, makanya harus benar-benar orang yang suka sama orang yang ngerti produknya. Oke. Gitu sih. Hmm. Apalagi kalau di lapangan paling penting kualitas ya Miss ya. Nah itu paling penting tuh. Betul. Jadi harus ada satu orang yang benar-benar stay yang memastikan kualitas yang ada di supplier. Bukannya kita nggak percaya sama suppliernya ya Miss ya, tapi Benar. kita perlu validasi lagi di lapangan apakah sudah sesuai dengan kriteria produk yang kita bayar atau tidak. Siap, betul. Hmm. Gitu. Jadi harus dicek ya, apa namanya, timnya ini memang dia suka di bidang itu atau enggak. Kadang-kadang kan ada orang yang kuatnya marketing ya. Nah, jadi ya udah Mhm. fokusin aja di marketing dan ajarin sedikit-sedikit aja soal produknya. Oke. Begitu. Itu tadi Miss, tadi kan ada ya LinkedIn ya Miss ya. Ya. Aku baru-baru tahu juga nih dari beberapa sebelumnya. Mm. LinkedIn ini ternyata bagus juga ya
Kalau untuk Bagus karena dia masih bersih dari hoax-hoax. Kalau ke eh, Facebook mungkin udah banyak ya ini ya negatif vibes-nya, tapi kalau di LinkedIn masih bagus. jadi kalau dari gini nih cara kita memasarkan kayak gimana ya, Miss? Sama aja kayak Facebook. Kita Oke. posting di situ. Kemudian kita tawaran-tawaran juga ya, Miss. Iya, kan dia dia tuh template-nya kan sama kayak Facebook dia. Dia ada grup. Mhm. LinkedIn itu plus poinnya adalah dia lebih premium aja tampilannya, nggak kayak Facebook gitu. Biasanya ya orang-orang yang memang punya apa namanya ya something lah yang bisa ditampilkan di LinkedIn gitu. Beda dengan Mhm. Facebook, kayak Facebook kan kayak gabut aja kita bisa buat kan. Tapi kalau LinkedIn kita gabut bikin LinkedIn ngapain? Jarang ada orang seperti itu. LinkedIn itu sama seperti Facebook. Jadi apa yang diposting di Facebook ya posting juga di LinkedIn. Nanti Mhm. kita add mungkin yang potensial. Kan kita juga akan cari ya yang berjaring hampir yang sama dengan kita. Mhm. Paling enaknya lewat grup gitu. Misalnya grupnya kita targetkan India importir kita misalnya. Mhm. Mungkin ada grup-grup seperti itu, tapi mungkin nggak sebanyak Facebook ya. Mhm. Gitu. Gitu sih. Oke, Miss. Jadi samain aja dengan ada juga sih yang berbayar apa di LinkedIn itu, tapi saya lebih sarankan ya yang standar aja gitu. Oke, Miss. Oke, untuk di sosial media sudah mulai tergambar akan melakukan apa atau masih ada pertanyaan? Seharusnya cukup, Miss. Oke. Next Mhm. kita akan bahas website. Nah, ini menariknya ya karena akhir-akhir ini website kita kayaknya visitingnya cukup tinggi karena banyak sekali yang hubungin. Mhm. Sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana, tapi karena saya tuh suka ngulik ya Mas ya, kayak apa ya yang bisa diperbarui apa segala macam. Saya tuh suka riset gitu kayak di dalam Mhm. website ini ketika kita buat ya bukan ditinggalin aja, tapi kita perbaiki kata-kata di dalamnya. Misalnya kayak tadi kita pakai ChatGPT ya, SEO. Nah, ini kita juga bisa buat, tapi lebih baik tuh detail. Misalnya saya mau buat bagian home-nya dulu atau about us-nya. Apa sih yang bisa meningkatkan pencariannya gitu. Eh, Gaya saya dan gaya mungkin Mas Denny kan karena kami tim ya. Kalau Mas Denny itu cukup bagus untuk milih-milih nama. Jadi kayak website ini namanya Jami Commodity itu dari beliau. Nah, tapi isi-isinya itu sudah saya yang kembangkan. Jadi perfect dari nama, website dan juga isi. Nah, itu kombinasinya seperti itu. Apalagi foto-foto yang kami tampilkan kan sangat menjual ya gitu. Jadi Mhm. em, ketika bikin react tuh jangan bikin doang, tapi diperhatiin misalnya kayak isinya di dalamnya ini harus apa. Ya paling gampang pakai ChatGPT saja pakai ChatGPT. Cuman nanti saya akan kurasi, oh ini nggak penting kok kalau dimasukin contoh ya, misalnya saya mau buat about us Pinang Jambi supplier PT Lantika Indo Global. Buatkan SEO yang terbaik. Misal, Lantika Indo Global is trusted Arekana, Donald, supplier, dan nah, ini sudah jadi nih satu. Mhm. Jadi kalau Mas bilang tadi kan butuh waktu, nah ini nggak sampai waktu, cuma berdetik. Nah, Mhm. sudah jadi satu. Taruh aja dulu di situ. Oke. Gitu. Ya. So, ini yang kami lakukan ya. Tinggal di sempurnakan saja sesuai dengan gaya masing-masing. Gitu. Yang penting semua-semua ini aktif ya. Mau di klik Instagramnya ada, oh, email dan juga WhatsAppnya ada. Kebanyakan sih WhatsApp ya. Gitu hubungin ya. Nah, blog juga ada. Di blog tuh. Blog ini kita nyampein keunggulan-keunggulan produk atau berita-berita soal produk ada. Begitu. Itu sih Mas kalau di website yang penting websitenya di maintain, jangan ditinggalin doang. Udah bikin website udah bagus-bagus, nah cuma dianggurin doang ya sayang. Ditambah ada Google My Business juga.
saya ATM aja ya Miss ya, yang Betul. Itu juga yang modifikasi. bulan. Betul. Apalagi produknya sama. Mm-mm. Bagus malah karena Oke. kita bisa berkolaborasi kalau dapat pembeli yang bagus kan. Mm-mm. Gitu. Nah, ini website tadi ya. Ini lebih lengkapnya lagi. Pertama tadi ya, riset kata kunci, optimalkan meta text. Nah, ini belajarnya sama AI juga bisa sih sebenarnya. Cuman kalau ada orang yang lebih paham, lebih enak untuk diskusinya. Konten yang relevan itu maksudnya blog ya, atau isi dalam tulisannya, Mm-mm. optimalisasi multibahasa. Jadi kalau bisa ya di set websitenya itu bisa menyesuaikan dengan si pembeli bahasanya apa. Begitu. Nah, ini juga nih kecepatan situs, maksudnya kadang-kadang kita mungkin tampilkan foto atau videonya keberatan gitu ya. Mm-mm. Backlink juga penting. Backlink itu adalah seberapa sering nama link kita atau nama perusahaan kita tuh disebutkan di media-media lain. Karena Belantika ini cukup banyak disebutin ya, jadi cukup kebantu gitu. Mm-mm. Terus berikutnya yang membantu juga adalah listing di B2B platform ya. Contohnya kayak di Ina Export, nanti kita akan pelajari. Mm-mm. Itu juga membantu optimalisasi website gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Eh, Sudah paham Miss. Oke, Dari ini semua intinya ya semuanya itu kan kita bisa tanya juga sama AI juga ya Miss ya. siap. Counter bisnis. Untuk konten-kontennya ya. Kalau saya pun juga sering ini sih riset-riset. Saya punya tim sendiri yang saya suruh riset gitu kayak optimalisasinya bagaimana. Yang kedua marketplace B2B ya. Nah, kalau B2B ini banyak sekali yang berbayar ya. Jadi kalau saya pribadi itu menyarankan B2B platform itu Hmm. ini bisa jadi untuk riset-riset doang ya. Tapi yang saya sarankan pertama di Etsy. Cuman di Oh, Etsy ini biasanya untuk produk retail, Mas. oke. Gitu. Jadi kalau produk retail seperti perhiasan gitu-gitu cocok untuk di Etsy. Tapi Hmm. kalau mau dicoba juga nggak apa-apa. Karena dia Hmm. ada biaya listing juga. Yang saya sarankan aja yang kita akan bahas ya, karena yang lainnya ini agak kurang oke untuk di ini. Yang ke berikutnya, kalau untuk marketplace boleh dicoba seperti Shopify Hmm. ya. Namun yang oke itu kalau kita bisa pakai Threadmap, Soso. Sebentar mana Hmm. ini ekspor ya? Go Forward pernah dengar? Go apa Miss? Go Forward Business. Go for baru pertama kali Miss. Nah, itu mereka cukup gencar gitu. Cuman saya tidak sarankan ya, karena Belantika dulu pernah langganan hampir setahun atau 2 tahun ya, saya agak lupa. Cuman ya ngabisin duit aja sih menurut saya. Jadi mendingan daripada Mas berlangganan B2B platform yang tidak jelas, mendingan di sini, di Ina Ekspor. Ina Ekspor ini punyanya Kementerian Perdagangan kita. Ini sudah paling enak kita listing di sini. Listing ya kita kayak listing di marketplace seperti biasa ya, kita harus ada katalog, company profile, ini BNPWP seperti biasa, produk. Di sini tuh enak banget Mas karena kita bisa riset banyak hal ya. Ini nanti tinggal register saja ya kalau sudah ada perusahaannya nanti. Oke. Untuk for suppliers di sini kita bisa ngelihat trade inquiry. Trade inquiry itu adalah permintaan. Nah, ini ada beberapa nih permintaan yang sudah masuk. Ada biskuit Oreo roll vanilla, oke dari Malaysia. Jumlahnya 100 dus. Ada juga coconut ya. Ada juga, coba kita cari betel nut ya. Ada nggak di dalam bulan-bulan ini? Tahun 2025 kemarin ya banyaknya. Hmm. Betel nut dari Indonesia, Sri Lanka. Mungkin Indonesia ini mau dikirimkan lagi ke negara lain. Oke. India, ya. Coba ini mungkin tergantung pembelian yang ditaruh di sini. Nah, namun ini bisa kita jadi tempat riset dan ini bisa jadi quote and quote pengarah untuk website karena ini ekspornya kan sangat tinggi ininya Hmm. eh backlinknya. Kita sebutin aja Belantika Indo Global. Pasti si Ina Ekspor juga muncul nih.
Instagram muncul, Mm-mm. ini muncul, LinkedIn muncul. Apakah biasanya di in ekspornya akan muncul juga nih? Oh, udah kalah dengan website ini. Mungkin coba nanti Mas cari ya, karena kan Mas belum pernah cari ya PT Belantika Indo Global ini karena saya sudah sering cari soal Belantika. Mungkin Mm-mm. diarahkannya ke websitenya mereka. Gitu. Tapi kalau belum pernah biasanya INA ekspornya pasti di atas gitu. Nah, misalnya nih, seharusnya lebih muncul duluan INA ekspor dibandingkan website kami ya. Tapi ya mungkin karena websitenya udah bagus sekarang jadi lebih enak gitu. Nah, tapi kalau di sini harus punya perusahaan, nggak bisa nggak punya perusahaan. Yang di BNPWP harus ada Hmm. untuk bisa apa namanya eh di listing produknya gitu. Tapi Mas, kalau untuk go forward business, itu Mm-mm. website-nya bagus ya? Mas? No, 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 no. Mereka Bagus ya? tuh ini Mas untuk berlangganan data-data buyer tapi nggak usah dicoba sih menurut saya. Kalau mau dicoba Hah? silakan dengan harga 6 juta selama 6 bulan ya mending buat yang lain aja sih kalau saya. Iya. Gitu mending langganan di AI-nya mungkin atau yaitu untuk operational team Mhm. lebih banyak ininya sih mereka kayak skemanya nih saya bukan susun tapi ini saya sudah merasakan sendiri kayak mereka yang punya platform dan mereka yang membuat-buat seolah-olah jadi buyer Oh karena gitu. impossible mas masa gini loh kita hubungin pembeli aja kita ngechat malam mungkin pagi dia hubungin ya kan. Hmm. Masa ada kita hubungin malam ini dibalas juga malam itu? Itu aneh menurut saya. Gitu kita kontak nih pembelinya dan langsung dibalas juga di saat itu kan itu agak aneh ya. Sedangkan Mhm. mungkin pembeliannya sudah dia listing atau inquiry-nya dia listing dari sebulan yang lalu misal. Mhm. Masa standby banget sih? Ya. Gitu. Dan saya sudah sering dampingin member waktu itu kan kita fasilitas member ya sekarang kan kita udah hapus. Bayarnya ya itu-itu aja dan ujung-ujungnya juga nggak beli. Hmm. Dengan skema-skema yang aneh kayak misalnya boleh nggak sih dikirimin pokoknya banyak deh kayak caranya mereka nggak jadi beli tapi hubungin terus Mhm. gitu lebih baik di nah ekspor sih kalau mau langganan ada juga Jadi, Mas nanti bisa baca di fasilitas itu kan kita sering taruh market intelligence-nya ya market intelligence tuh biasanya per produk nanti dilihat aja di apa namanya di fasilitas sudah saya buat produk-produknya. mhm. Oke, ada pertanyaan mungkin kalau sampai di B2B di ekspor? Serasa cukup. So far so good ya. Business matching ini bisa dengan kontak perwakilan perdagangan. Kontaknya pakai bahasa Indonesia aja kalau nggak paham caranya apa namanya membuat pesannya bisa caranya pakai AI lagi. Contohnya sebenarnya di apa namanya di fasilitas kita sudah saya berikan. Namun kalau mau yang lebih terupdate bisa pakai AI misalnya. Saya mau hubungi KBRI Bangladesh untuk dibantu online business matching. Mhm. Tolong buatkan emailnya. Nah, langsung jadi. Hmm. Kalau mau pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Mhm. Gitu. Jadi nggak ribet kan ke sekarang. Sekarang tuh kita tinggal mengoptimalisasikan apa yang ada. Ya. Ah, Gitu. kan Nah, untuk bisnis mm, Mas, kita kan hubungi KBRI ya gitu ya Mas. Ya. ya, Itu tujuannya apa ya? Mas? kenapa?
Itu tujuannya apa ya, Miss? Misalnya kalau kita hubung KBRI ini yang di Bangladesh gitu, Heeh. Ya untuk business matching dong. business matching. Maksudnya kayak gimana tuh, Miss? Contohnya. Oh, business matching itu gini, Mas. Mereka kan Hmm? tahu data-data pembeli di sana. Mhm. Ya, mereka menawarkan ke kita, oh ini ada Mhm. pembeli nih. Itu Mhm. namanya business matching. Oke. Gitu. Atau mereka pernah dapat permintaan, tapi belum ada yang menawarkan, ya mereka tawarkan ke kita. Itu namanya business matching. Oke. Siap. Gitu. Jadi, kita menyambut dan juga mengambil kesempatan dengan menghubungi pihak-pihak tadi. Mhm. Begitu. Oke. Itu Tapi namanya business itu matching. bagusnya kita kirim email itu bagusnya sekali berapa ya, Miss? Maksudnya sekalian berapa? Misalnya untuk business kita hubungi KBRI Bangladesh lah gitu. Nah, misalnya misal hari ini gitu. Kemudian kalau memang tidak ada balasan atau respon dari dia, kapan lagi nih kita email dia untuk follow up gitu, Miss? Biasanya kalau nggak dari email, langsung dari sosial media atau LinkedIn. Atau dari Instagram. Kan banyak sosial medianya mereka punya juga. Mhm. Gitu. Dari WA juga ada. Mereka lampirkan itu di Google. Mhm. Gitu. Karena biasanya kan staffnya yang akan ngatur. Baik staff lokal ataupun staff orang Indonesianya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir sih kayak harus berapa banyak apa segala macam. Ya sudah dihubungi nggak dibalas ya sudah. Cari tempat yang lain untuk hubungi. Oke. Gitu. Yang penting kita marketingnya tadi jalan, marketing sosmed, website, sama nanti kalau ada kesempatan untuk bisa tradisional marketing ya tradisional marketing. Mhm. Oke. Gitu. Namanya juga kita kan usaha di semua tempat ya, kita tebar semua jalannya, yang mana nyangkut itulah yang kita prioritaskan dulu. Hmm. Kalau memang dibales ya follow up, Mhm. begitu. Oke, ada pertanyaan mungkin lagi dari Mas Isan sampai di business matching? Oke. Cukup, Miss. Selanjut. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sebenarnya sih Mas Isan untuk di bab keempat ya di promosi. Nah, ini sebenarnya Mas Isan sudah punya modalnya karena udah empat ya, mulai dari perkenalan ekspornya, paham cara-caranya, produk, menghitung harga sampai ke promosi. Mhm. Gitu. Tinggal nanti Mas Isan mengoptimalisasikannya saja. Oke. Gitu. Kapan dioptimalisasinya? Segera mungkin ketika sudah ada produk. Mhm. Oke, Gitu. Miss. Apalagi sudah bisa marketing gitu ya. Rasanya Mhm. enak gitu untuk bisa kita evaluasi. Nah, kira-kira kapan nih Mas mau direalisasikan nih untuk dicoba bikin sosmed gitu-gitu? Nah, istirahat nih, Miss. Bisa mumpung ada long weekend ya, Miss ya. Iya, buat aja saja beberapa hari yang lalu langsung buat account baru lagi untuk promosi produk Gaharu. Sebentar, Oh, saya di dalam sehari sudah selesai semua sosmednya, email apa segala macam sudah saya buat. oke. Kalau ada Em, temuan pasti bisa. aku mau nanya, Miss, kalau untuk legalitas itu kapan ya, Miss ya, rasanya? Boleh di follow up aja Mas, gak apa-apa. Di follow up aja Mhm. ke izinkan. Oh, Gitu. oke, izinkan. Nanti kalau misalnya mau diprioritaskan untuk diselesaikan segera, soalnya saya mau udah mulai promosi nanti saya sampaikan. Oke, Di siap. follow up aja ke mereka. Biasanya sih ya 3 harian ya selesai gitu. Karena kan Mhm. sekarang itu tidak bisa apa namanya, kalau dulu mungkin tidak ada lokasinya dicantumkan yang jelas. Kalau sekarang tuh harus ada titik koordinat dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Itu yang mungkin agak takes time. Iya. Rencana kalau untuk tikornya ya rumah sendiri dulu ya, Miss ya. Nggak apa-apa ya. Betul. Heeh. Kan sudah ada nama PT-nya, jadi gini caranya tuh misalnya sudah punya PT, nama PT, namun belum jadi nih PT-nya bisa nggak saya pakai dulu nama PT-nya? Bisa, tanyain dulu sama pihak izinkan, ini nama PT-nya bisa dipakai nggak? Mhm. Gitu. Kalau bisa dipakai langsung lah buat sosial medianya. Iya, betul. Gitu. Atau buat namanya tuh pakai brand ya. Misalnya kayak kami nama PT-nya PT Belantika Indo Global, tapi nama brandnya adalah Jambi Commodity. Hmm. Gitu. Misalnya kita punya Gaharu ya, nama PT-nya adalah PT Berkabumi Indonesia, Gaharu Indonesia.
Tapi kita nama sosial media dan lain sebagainya adalah Agarwood Sumatera misalnya. Mm-mm. Gitu. Jadi punya brand aja sendiri dulu. Mm-mm. Tidak Mas. tidak attach dengan perusahaan. Karena kan satu perusahaan bisa banyak bisnisnya kan. Iya. Gitu, nggak harus Pinang ataupun nggak harus Agarwood gitu. Jadi bikinnya itu per kategori aja. Misalnya kalau kami ekspornya dari Jambi, kebanyakan ya udah namanya Jambi Commodity. Hmm. Gitu sih, Mas Isan. Ibaratnya secara universal dulu ya kita bikin akunnya gitu, Miss. Betul, betul. Oke, Gitu. Miss. Oke, siap untuk langsung dieksekusi nih, Mas Isan. Kita langsung eksekusi nih, Miss. Khususnya hari ini nih. Nah, kalau Ya, bisa langsung share aja ke iya. saya. Ya. Langsung buat, amankan dulu namanya riset-riset di sosial di ChatGPT kan. Apa Hmm. nama yang bagus nih untuk apa nama sosial medianya? Nah, misalnya Hmm. Battle.net, kayaknya Battle.net Jambi sudah dipakai. Misalnya eh supplier Battle.net dot export. Nah, Hmm. gitu-gitu, nama-nama seperti itu harus dioptimalisasikan. Terus saya kasih tugas aja deh hari ini, Mas Hmm. Isan coba langsung buat semua sosial media. Kalau Mas Isan bilang nggak bisa, oh, kemarin aja saya buat tuh Instagram, Facebook, Threads, ya itu semua langsung saya buat untuk produk yang baru. Karena biasanya Oh, produk itu kami attach di Jambi Commodity, saya pengen punya identity sendiri, langsung dibuat sendiri. oke, Tuh. Miss. Langsung share ke saya nanti bionya. Sudah kunjungan ke supplier lagi untuk foto video lagi. Belum, Miss. Nah, Belum ada. itu harus segera dikerjain. Kalau nggak dikerjain sulit nanti. Oke, oke. Siap. Kumpulin aja. Bahkan kalau kami ya punya satu file itu khusus hanya untuk produk-produk aja. Jadi kapan dibutuhkan tinggal ambil dari file tersebut. Gitu. Jadi setiap kunjungan ke gudang, misalnya saya bilang, oh, saya baru ke gudang kemarin itu pasti langsung ambil video-video foto-foto baru lagi. Gitu, Mas Isan. Oke, siap, Miss. Oke, masih ada yang mau kita diskusikan? Eh, oke, Miss. Halo? Ya, halo, Miss. Cukup, Miss. Oke, kalau gitu saya tunggu hari ini ya sudah ada progres biar bisa langsung share ke saya. Sehingga nanti Hmm. kalau sudah ada dan sudah ada pembelinya, tinggal kita lanjutkan untuk korespondensi seperti apa Oke. dan Oh, pengiriman. sorry, Miss. Sorry. Hmm? Mungkin di luar dari pembahasan kita ya, misalnya materi kita hari ini. Misalnya gini, Miss. Kalau misalnya dari buyer mereka minta 20 ton gitu ya. 20 ton Dan misalnya ya. mereka 20 pinang, sedangkan kalau pinang ini kan kalau kadar air kan mereka masih ada tuh, ya. Tidak 3 sampai 5% lah gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita antisipasinya si Pinang Pinang ini nyampe di negara tujuan tetap eh, berat yang sama 20 ton gitu, Mas. Kalau Apakah kita lebihkan kita nggak apa ada kadar airnya lagi, Mas. Kalau sudah 3% tuh udah kering mati dia, nggak ada lagi kandungan airnya. Kalau ada kandungan airnya berjamur lah pasti itu pinang. Makanya dia bisa jadi, tahan sampai 2 tahun tuh karena udah kering mati dia. hmm, oke. Jadi gini, Mas, apakah misalnya nih kalau dari Pinang sendiri mungkin mas stoknya 5 sampai 7% lah gitu ya, Mas ya. Hmm? Dibahas. Nah, apakah perlu kita lebihkan kuantitinya atau bagaimana, Mas? Agar Nggak pernah satu, sih. Nggak gimana, pernah. Mas? Nggak pernah satu satu apa namanya satu packaging tuh ya 50 kilo 50 kilo atau 30 30. Nggak pernah kita Oh, lebihin. Gitu. berarti tetap sesuai permintaan buyer, ya, Mas. 20 ton tetap 20 ton tadi gitu. Betul, karena pinang itu udah kering mati. Kenapa dia bisa tahan sampai 2 sampai 3 tahun ya? Karena memang udah mati, dia udah tidak ada kandungan airnya lagi. Justru kalau ada kandungan air itu bukan masalah beratnya, masalah jamurnya itu pasti timbul. Hmm. Gitu. Oke. Itu sudah pernah kita rasakan sendiri ya di awal-awal itu ketika kita jual barang yang masih basah, itu nggak lama, itu cuman 2 minggu lah mungkin 2 minggu tuh barang dipotong tengahnya pasti sudah hitam. Gitu. Nggak mungkin bertahan deh. Kita bukan masalah penyusutan lagi, itu udah masalah yang lain adalah barangnya jelek jadinya. Makanya Hmm. pinang itu harus betul-betul kering.
sebenarnya. Apapun ya, mau pinang, lidi, barang-barang yang dikirim dalam waktu yang lama itu wajib kering. Karena kalau nggak kering, dia pasti timbul jamur atau ada namanya tuh aflatoksin. Jadi hijau-hijau nanti si pinangnya. Hmm. Gitu. Sejauh ini memang tidak ada komplain dari buyer kan, Miss, masalah berat gitu, Miss. Nggak pernah ada. Oke. Nggak pernah. Kita kalau misalnya kekurangan itu lebih ke kualitas ya. Karena kan mungkin ada beberapa supplier yang masih ini gitu ya. Apalagi kita kan Mm-mm. kerjanya masih human ya, semuanya tidak ada mesin. Mesinnya hanya Mm-mm. untuk di pengolahan saja, tapi untuk eh, pemilihan dan lain sebagainya masih ada manusia di situ. Ya, adalah error satu 2 3-nya. Makanya ada namanya toleransi. Tapi kalau dari segi berat sih enggak ada sih. Berat itu mungkin karena toleransinya ketinggian. Misalnya kita klaim barang kita ini 90-95, padahal barang kita tuh satu karung cuma 85%. Sisanya Mm-mm. jelek-jelek. Nah, itu kan kurang jadinya kan. Jadi bukan karena kandungan air sih, karena kalau ada kandungan air, nggak mungkin. Barang itu pasti rusak deh di jalan. Oke. So, Gitu. Kandungan 6% aja di jalan, atau 7%, nggak lebih dari 3 hari itu pasti berjamur, udah jelek. hmm. Gitu. Kita pernah ke salah satu pabrik, dia bisa kapasitasnya besar, tapi nggak closing-closing ekspor. Kan kita lihat Mm-mm. barang, waduh ini barangnya berjamur semua, mungkin kualitas 60, 65, bahkan mungkin di bawahnya. Itu artinya kurang kering. Bukan karena apa-apa, itu barangnya kurang kering pasti. Gitu. Barangnya masih, kan kalau pinang tuh terasa di tangan dia, kayak, oh masih lembab ini barangnya. Mm-mm. Gitu. Lebih bagus lagi mungkin kalau punya alatnya ya. Ada beberapa pabrik yang punya. Bisa Mm-mm. dipelajarin juga tuh cara-caranya. Kayaknya banyak yang udah jual sekarang juga. Mm-mm. Siap, siap, Gitu. Miss. Kalau misalnya dilebihkan atau tidak tuh itu kesepakatan aja. Gitu, misalnya di invoice tercatat 720 bags, tapi yang kita kirim itu 760, ya tidak ada masalah. Itu kan Hmm. berdasarkan kesepakatan. Tapi, Misalnya ya, ah, ini lebih ke perhitungan berat. Misalnya, waduh ini barangnya agak kurang bagus nih bulan ini. Kita nego-nego, rasanya kalau satu packaging itu 90 sampai 95 nggak dapat. Ini mungkin masih 88 atau 89. Artinya kan ada 2% lagi atau mungkin 2 kilo. Ya udah, kita setiap karungnya kita tambahin 2 kilo. hmm. Biar mereka dapat 90, 95. Jadi kan enggak 50 kilo lagi nih, 52 bersihnya. Ya, Atau kami tambahin lah karungnya lagi ada 10 karung. Jadi kekurangan di apa namanya 300 karung ini bisa kamu dapetin di 10 karung tadi. Gitu. Jadi itu diplomatiknya. Mm-mm. Karena kan kita tahu ya sebagai penjual, duh barang agak kurang bagus nih. Mm. Gitu. Seperti Oke. itu Tapi sih Mas, kalau saran ya. itu pas nanti pas di pelabuhan gitu, Miss, ya, masuk kapal itu kan harus sesuai dengan ini kita ya, invoice, gitu. Kemudian SI ya, sesuai dengan dokumen. dengan dokumen. Jadi gimana itu ya, Miss? Itu Padahal udah biasa, Mas. udah Under biasa ya, value Miss. itu sudah biasa. Sebenarnya tidak boleh ya, sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kargo itu melebihi yang seharusnya, kan nanti kita belajar ya, ada namanya TER ya. TER itu berat kontainer ditambah berat kotor. Mm-mm. Satu kontainer itu sudah ada maksimalnya. Misalnya maksimalnya itu 30 kilo. Biasanya kita overload ya, di atas 30 kilo, 30 ton, sorry. Di atas 30 ton satu kontainer, 20 feet. Ya, itu cukup bahaya sebenarnya. Namun ya, praktiknya jarang ada yang sesuai dengan dokumen. Oh, tapi Selalu pakai value. ada batas toleransinya nggak, Miss? Itu biasanya maksimal berapa begitu? Nggak ada sih, karena kita nggak pernah dicekin. Oh, oke. Mungkin yang berbahaya kalau kita masukin barang lain aja. Di SI Siap. namanya pinang, tapi kita ada mungkin hal-hal lain tuh mungkin cukup akan menjadi perhatian. Tapi kalau barangnya sama nggak pernah dicekin, Hmm. gitu sih. Kalau ekspor nggak terlalu ketat, yang ketat itu impor. Iya. Betul, Kalau betul. impor ya memang ditimbang betul-betul barang. Hmm. Kalau diekspor nggak pernah. Kecuali Ya. mungkin barangnya diawasi sama negara ya, misal kayak sawit gitu-gitu mungkin lah. Tapi kalau Mm-mm.
barang-barang yang standar kayak Pinang nggak pernah sih. Hmm. Dan bukan gimana-gimana, memang semua pemain Pinang pasti tahu juga selalu under value, nggak mungkin Mm-mm. gitu. Apapun pasti under value dari segi invoice-nya, dari segi beratnya, Mm-mm. gitu sih. Siap, terus. Oke. Oke, Oke, Mas. nanti Bisa saya rekamannya saya share ya. nanti saya lah tanya ke ini ya Mas. Ya izinkan ya dia Mas. Oh, siap, Bertanya. siap. Boleh, boleh. Oke. Oke. Jadi, rekamannya seperti biasa, saya share, saya tunggu untuk tugasnya, yaitu di apa namanya pembuatan sosial medianya. Jadi, saya sudah ada gambaran Mas Isan kira-kira udah bergerak atau belum. Insya Allah kalau pindah nggak terlalu sulit. Nah, cuman ya tinggal persaingan ini aja, harga dan kualitas. Gitu. Oke, thank you so much Mas Isa. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bis. Siap, sama-sama Mas.